Materi sebelumnya kita sudah masukkan dataset ke dalam database Elasticsearch. Kemudian di materi kali ini untuk chapter yang kelima kita bakalan membuat API. Sebelum kita membuat API, kita cek terlebih dahulu apakah untuk Elasticsearch-nya itu masih berjalan. Jadi kita cek menggunakan QRL. Nah, seperti ini udah berjalan. Jadi kita buat folder baru untuk chapter 05 dengan materi API. Di bagian folder API ini kita buat requirement-nya. Jadi kita masukkan semua library yang kita butuhkan, library dari Fast API. Jadi kita buat dulu di bagian sini requirement. Kita buat file requirement. Di file requirement ini kita butuhkan library namanya itu adalah Fast API. Kemudian kita butuhkan lagi namanya itu adalah Elasticsearch. Jadi ini adalah framework NLP untuk membangun sistem pencarian cerdas yang mendukung Elasticsearch sebagai dokumen store-nya. Kemudian kita butuhkan lagi namanya itu adalah UVCon. Jadi fungsi dari UVCon ini biar servernya itu ringan dan cepat menjalankan aplikasi dari Fast API. Habis itu kita butuhkan namanya itu Torch. Fungsinya terkait sama library deep learning. Jadi digunakan untuk training dan inferensi model AI. Kemudian ada Torch Vision, kita butuhkan. Ini fungsinya untuk ekstensi Python untuk pemrosesan data gambar dan dataset visionnya. Kemudian kita butuhkan Torch Audio. Torch Audio ini fungsinya untuk proses data audio gitu ya. Kemudian PY dan TIC ini fungsinya untuk validasi dan parsing. Kemudian ada NumPy sama Python .environment. Untuk yang .environment ini fungsinya untuk membuat environment variabel dari file .environment ke dalam aplikasi Python-nya. Oke, setelah kita sudah buat requirement-nya, apa aja yang kita butuhkan untuk membuat API. Selanjutnya kita install untuk requirement-nya. Jadi kita tambahkan terminal lagi. Jadi kita masuk ke folder chapter 5. Habis itu di dalam folder chapter 5 ini cuma ada file namanya itu adalah requirement.txt. Kemudian kita jalankan, kita install pip install -r requirement, kita enter. Jadi semua library yang ini bakalan di download. Oke, setelah itu kita bakalan membuat API-nya. Jadi kita buat file baru, kasih nama main.py. Di dalam file main.py ini bakalan kita membutuhkan library yang kita masukkan tadi. Berarti kita bakalan import dulu semua library-nya. Jadi yang kita butuhkan itu ada Fast API, kemudian PY dan TIC, kelasnya base model, kemudian Fast API, OS, .environment, kemudian time, request gitu ya. Habis itu kita juga butuh dari Elasticsearch-nya. Jadi Elasticsearch-nya itu berupa Elasticsearch Document Store, kemudian ada Extractive, QA, Papeline, kemudian ada var reader, kemudian di bagian sini adalah algoritma terkait sama BM25. Setelah itu kita butuhkan load environment-nya. Jadi kita mau simpan variabel seperti password, username ke dalam sini. Kemudian kita butuhkan portnya itu kita masukkan namanya itu adalah Elasticsearch. Jadi nama dari portnya itu sesuai dengan nama dari kontainer yang udah kita buat. Namanya itu adalah Elasticsearch. Kemudian ini untuk yang hostnya ya, bukan portnya. Jadi ini untuk yang hostnya, namanya itu adalah Elasticsearch. Kemudian untuk portnya itu kita masukkan 9200. Oke, selanjutnya kita membuat fungsi untuk validasi. Kita kasih nama wait for Elasticsearch. Habis itu kita masukkan URL endpoint-nya jadi kita masukkan URL endpoint di dalam dari fungsi ini.
Jadi kita masukkan endpointnya HTTP, Elasticsearch untuk Elasticsearch hostnya, kemudian Elasticsearch untuk portnya. Kemudian kita buat perulangan gitu ya. Kita bakalan menyambungkan Elasticsearch-nya itu hingga 10 kali ya. Jadi kita bakalan membuat validasi supaya melakukan percobaan penyambungan ke Elasticsearch-nya itu sebanyak 10 kali. Jadi kita buat di bagian sini for range, kita mau melakukan percobaan koneksi sebanyak 10 kali. Habis itu kita buat di bagian sini try catch-nya ya. Nah, jadi kita copy aja. Nah, seperti ini. Jadi kita buat handle errornya. Kalau yang ini kita melakukan percobaan koneksi sebanyak 10 kali dengan jeda 3 detik gitu ya. Nah, jadi bagi sini dengan jeda 3 detik. Di mana untuk respon yang ini, jika responnya itu statusnya itu 200, itu berarti Elasticsearch-nya itu terkoneksi gitu ya. Elasticsearch-nya itu siap. Kalau dia error berarti koneksinya itu gagal, jadi bakalan tampil pesan menunggu Elasticsearch. Di bagian pesan ini, jika 10 kali percobaannya gagal, maka pesan dari Elasticsearch ini tidak merespon gitu. Nah, jadi intinya itu adalah jika percobaannya itu sebanyak 10 kali dia nggak ada respon, jadi nanti bakalan muncul Elasticsearch tidak merespon. Kalau dia bakalan merespon dengan statusnya itu 200, berarti tandanya Elasticsearch-nya itu terkoneksi gitu ya. Kalau dia error berarti dia bakalan muncul menunggu Elasticsearch. Nah, selanjutnya kita membuat kondisi gitu ya dari fungsi yang udah kita buat, fungsi validasinya. Berarti if nama dari fungsinya, kemudian kita panggil fungsi Elasticsearch Document Store. Jadi ini fungsi untuk terkait inisialisasi dari Elasticsearch Document Store-nya. Nah, di dalam inisialisasi Elasticsearch Document Store ini harus kita masukkan hostnya. Jadi kita masukkan host yang sebelumnya kita udah buat, kemudian portnya juga kita masukkan, username, password dikosongkan, untuk indeksnya itu dalam bentuk dokumen. Kalau dia gagal, berarti nanti bakal muncul pesan gagal terhubung ke Elasticsearch. Habis itu kita lanjutkan di bagian proses dari algoritma BM25. Ini udah tak jelaskan di materi chapter pertama. Jadi algoritma yang digunakan itu adalah BM25 retriever. Kita inisialisasikan di bagian sini. Berarti BM25 retriever, dokumennya kita ambil, dokumen store-nya yang udah kita buat ini kita ambil, kita masukkan di dokumen store-nya. Selanjutnya kita melakukan inisialisasi reader-nya menggunakan model dari BM25. Jadi kita membuat try-catch dulu untuk handle error-nya. Jadi nanti kalau dia error bakalan muncul gagal membuat model gitu ya. Nah, dari inisialisasi model ini kita masukkan gitu. Jadi kita menggunakan model dari Roberta Base Squad dari COVID. Ini bisa nanti diambil di Hugging Face gitu ya. Tinggal dicari aja di Hugging Face untuk model Roberta Base. Contohnya kayak gini, Hugging Face. Ini model dari Roberta Base Squad COVID. Ini tinggal di copy aja, habis itu dimasukkan ke dalam sini gitu. Setelah itu kita inisialisasikan pipeline Q&A untuk extractive reader-nya. Berarti kita copy untuk extractive pipeline-nya. Setelah itu kita butuh pembuatan fast API-nya. Berarti kita tinggal app fast API. Habis itu kita membuat model request body untuk endpoint query. Jadi kita buat query request. Jadi kelas query request, base modelnya apa? Untuk questionnya kita gunakan string, untuk jumlah answernya itu kita gunakan integer, sama jumlah dokumennya itu kita gunakan tipe data integer. Habis itu kita buatkan endpointnya di bagian sini.
Jadi untuk endpoint yang utama, endpoint yang default itu kita kasih get gitu ya, get slash. Jadi pada saat kita pada saat kita default-kan nanti ini bakalan muncul KIA API is running gitu ya. Nah, ini untuk yang defaultnya. Nah, kemudian untuk yang endpoint utama dari KNE model itu kita gunakan, namanya itu adalah post. Nah, berarti kita buat app post slash query. Habis itu kita buat di bagian sini fungsi dari query. Kemudian di bagian sini kita buat untuk mengecek apakah people line-nya tersedia. Habis itu kita ambil parameter dari request-nya. Jadi kita ambil parameter request-nya mulai dari question, kemudian retriever, reader, itu kita ambil. Jadi untuk di bagian sini ini tinggal kita jalankan untuk pipeline-nya dengan cara kita buat variabel prediction, habis itu pip titik run retriever, kita ambil top k-nya, kemudian kita ambil reader-nya gitu. Hasil itu kemudian kita bakal melihat hasil dari prediksinya berapa. Oke, setelah kita udah membuat API-nya, selanjutnya kita bakalan membuat untuk Docker-nya. Berarti kita buat di bagian sini file Docker. Nah, di Docker file ini kita bakalan memasukkan untuk Python-nya, versinya yang saya pakai itu adalah 3.10. Kemudian kita buat kita masukkan directory-nya, jadi kita pakai directory KIA API. Habis itu kita gunakan copy untuk menyalin semua file dari directory lokal ke dalam kontainer. Kemudian kita butuhkan dependensi terkait sama requirement-nya. Jadi requirement yang sebelumnya udah kita jalankan, kita masukkan di bagian sini. Pip install, kemudian kita hapus case-nya, kemudian kita install requirement-nya. Setelah itu kita masukkan lagi yang ini, karena ini harus lebih penting. Jadi kita pipkan aja yang interface dari Elasticsearch-nya. Habis itu kita kita membuka port 8080. Jadi port yang kita gunakan itu nanti port 8080 untuk menjalankan API-nya. Setelah itu kita jalankan aplikasi fast-nya menggunakan Unicode-nya. Jadi kita jalankan main-nya, main yang udah kita buat. Habis itu hostnya itu default, kemudian portnya itu 8080. Setelah itu kita tinggal buatkan setup-nya ya, setup SH. Oke, setelah kita udah buat file setup.sh, selanjutnya kita bakalan panggil, yang harus kita masukkan di bagian sini adalah versinya ya, karena ini bakalan berubah-ubah sesuai dengan tanggal, jadi kita gunakan versinya berapa supaya nggak terjadi bentrok nanti ya. Habis itu kita build image-nya dari Docker. Jadi kita build image, caranya itu adalah docker build minty nama dari image-nya dengan versi yang bakalan berubah-ubah, versi berdasarkan tanggal gitu ya. Kemudian kita juga butuhkan tag dari register lokal. Berarti kita masukkan tag KIA API versinya berapa, username dari, kalau kita mau simpan ke dalam Docker Hub-nya, kita masukkan username sama image-nya ya, nama project-nya. Contohnya kita buka Docker. Nah, ini kita login. Nah, di bagian Docker Hub. Nah, di Docker Hub ini kan saya sudah membuat KIA API gitu ya. Misalkan ini saya hapus. Jadi untuk yang username, kemudian untuk yang KIA min API ini adalah repository-nya ya. Jadi kita
kita bakalan buat repository baru. Oke, sambil menunggu ini kehapus, kita lanjutkan di bagian sini. Kemudian kita tambahkan untuk login, Docker loginnya ya. Kalau kita mau masukkan ke dalam Docker Hub-nya secara online. Habis itu kita butuhkan juga push ya, push ke register locker juga. Jadi selain juga kita masukkan ke dalam Docker Hub, kemudian kita push lagi, kita download lagi, kita push lagi ke lokal gitu ya, dengan username sama repositorinya. Oke, kalau udah yang ini, ini kita tunggu aja dulu kehapus. Nah, setelah ini udah kehapus, kita buat repository baru. Nah, ini create repository. Kita kasih nama KIA API gitu ya. Jadi kita kasih namanya itu KIA API create. Oke, sudah. Nah, di bagian sini kita bakalan ngecek untuk Docker image-nya dulu, apakah cuma ada Elasticsearch-nya aja. Oke, di bagian sini sudah cuma ada Elasticsearch-nya. Kemudian kita cek juga kontainernya. Oke, nggak ada. Nah, sekarang kita jalankan fungsi yang setup yang ini. Cara untuk menjalankan fungsi ini cukup kita jalankan di bagian sini aja. Jadi semua nanti file requirement ini bakalan berjalan gitu ya. Nah, jadi kita version. Oke, kita jalankan. Berarti di bagian sini kita cek ls. Jadi yang kita jalankan itu adalah setup.sh chmod plus x setup. Oke. Nah, kalau udah kita chmod, selanjutnya kita panggil titik.sh titik.setup. Oke, tinggal kita tunggu aja nih. Oke, jika sudah selesai, nah sekarang kita mau cek Docker images-nya apakah udah ada. Docker image. Oke, ini udah ada ya untuk Docker image, namanya itu adalah KIA kode tr KIA min API gitu ya. Nah, ini kan dia sama. Kita bakalan cek juga di Docker Hub-nya apakah sudah ke push. Oke, ini udah ke push ya. Tanggalnya juga sama. Jadi tanggalnya itu jam 7 kemudian 29.43. Ini juga 7.29.43. Oke. Ini udah kesimpan di Docker Hub-nya. Nah, sekarang tinggal kita jalankan. Kita cek dulu di bagian kontainernya apakah udah ada. Berarti docker ps. Kita ps. Nah, ini belum ada jalan ya. Kita cek dulu, kita pastikan apakah dia ada kontainer yang ke stop gitu ya, ps min a. Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang gimana cara untuk menjalankannya? Sarannya di bagian sini saya tambahkan lagi gitu. Tetapi karena kelupaan tadi, kita langsung aja di bagian sini. Jadi caranya itu adalah kita tambahkan docker run gitu ya, docker run. Nah, yang ini docker run min d, namanya KIA API dengan network KIA min net dengan port 8080 yang kita gunakan. Habis itu kode tr username /KIA min API ya.
Nah, untuk versinya, tadi kan versinya itu sesuai dengan tanggalnya ya. Nah, ini kita copy versinya, kita masukkan di bagian sini. Habis itu kita jalankan. Oke, ini sudah berjalan. Kita cek Docker container. Oke, ini udah berjalan ya dengan port 8080. Kalau yang Elasticsearch-nya itu 9200, kalau yang KIA API-nya ini 8080. Kita cek lagi apakah ke stop. Oke, ini udah berjalan. Nah, gimana cara untuk mengeceknya? Jadi caranya itu adalah kita cek menggunakan QRL. Berarti di sini QRL min x, kemudian kita gunakan get, kemudian kita masukkan http localhost untuk portnya 8080. Oke, ini udah bisa ya, berarti udah bisa berjalan. KIA API is running sesuai dengan endpoint defaultnya, sesuai dengan endpoint default yang ada di bagian sini. Nah, ini endpoint default. Kemudian kita juga, kita uji coba di bagian sini QRL min x post localhost 8080/query. Kemudian header content type-nya kita gunakan aplikasi /JSON. Questionnya what is COVID-19 gitu ya. Kita jawabannya itu kita masukkan 3, sama jumlah dokumennya itu masukkan 3. Kita enter, dia bakal mencari jawaban gitu ya dari question yang kita kasih, what is COVID-19. Oke, outputnya itu seperti ini. Ini kan dia bakal muncul 3 sesuai dengan yang kita masukkan. Kita dapat skornya itu 60% ya untuk confident-nya. Ini kan masih di lokal. Nah, gimana caranya kalau kita buatkan langsung domainnya gitu ya. Nah, kita buatkan kebetulan di bagian cloud ini disediakan untuk generate domain langsung. Yang sebelumnya itu lokal, itu bisa kita buatkan supaya bisa berjalan secara online. Nah, caranya itu saya buatkan port view. Habis itu ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan port baru. Portnya itu 8080 yang berjalan display. Habis itu kita tinggal jalankan aja nih. Nah, ini kita copy linknya, kita tunggu. Oke, nah udah selesai. Ini tinggal kita copy aja linknya. Nih, copy, kita dapat domain nih, domain kayak gini. Nah, kalau kita enter, nah jadi defaultnya kayak gini. Kalau post gimana cara menjalankan? Kita tinggal gunakan Postman. Nah, kita pakai Postman. Kemudian tinggal kita masukkan aja URL-nya di bagian sini dengan kita pakai post. Habis itu di bagian body, di row-nya kita masukkan question-nya what is COVID-19, jumlah jawabannya 3, jumlah dokumennya 3. Kita send, kita tunggu responnya. Jadi kita dapat untuk dokumen yang pertama itu konteksnya itu seperti ini. Dia bakal ngambil dari jurnal, kemudian skornya itu didapat 98 terkait dengan what is COVID-19 gitu ya. Kemudian untuk dokumen yang kedua itu dia dapat 82 untuk skor confidence-nya. Kemudian untuk dokumen yang ketiga itu didapat 0,76. Ini untuk yang sesuai dengan parameter yang kita masukkan di bagian sini. Nah, ini untuk hasil dokumen terkait dengan konteks yang mengacu pada dari query yang kita masukkan.